Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Patut kita syukuri bahwa kita masih Tuhan beri kesempatan ya untuk beribadah meskipun secara online, tapi kita percaya bahwa sebagaimanapun cara kita beribadah sekarang ini, Tuhan tetap berada dengan kita. Panggilan berbakti dari Mazmur 100 ayat 1-2 mengatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ambil saat teduh sejenak, merasakan kehadiran Tuhan di setiap penyembahan pujian kita sekarang. Kita angkat satu pujian, Saat Ku Menyembahmu.
ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Benar Tuhan, inilah penyembahan kami, pujian kami, biarlah harum untuk-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah Engkau yang pimpin, Engkau sertai kami semua. Terima kasih ya Bapak, kami mulai kebaktian ini, Engkau berkati. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, mari Bapak Ibu Saudara, meskipun kita beribadah di rumah aja, tapi kita tetap harus semangat. Mari kita angkat sebuah pujian, masyurkan Raja-Mu. Masyurkan Raja-Mu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukur-Mu, bernyanyi bergema. Suara-Mu dan hatimu berpadu, puji Tuhanmu. Yesus tetap kekal, penolong yang besar. Kasih-Nya dikenal, membasuh yang cemar. Suara-Mu dan hatimu berpadu, puji Tuhanmu. Warna langit laut di bawah kuasa-Nya, kunci neraka maut berikan padanya. Suara-Mu dan hatimu berpadu, puji Tuhanmu. Dan hatimu berpadu, puji Tuhanmu. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita menyanyikan sebuah lagu bahwa hanya Tuhan yang mengenal hati kita secara pribadi. Gak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, karena Dia tahu seluruh isi hati kita. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Hingga dalam indahnya tetapan kasih-Mu. kita ulang sekali lagi lebih dari awal. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang menyaksikan tayangan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur karena Tuhan senantiasa baik dalam hidup kita dan selalu memelihara kita senantiasa. Dan sampai pada kesempatan ini kita ada waktu untuk bisa bersama-sama menikmati dan mengecap hadirat Allah. Mari kita tunduk kepala bersama-sama, kita berdoa meminta hikmat dan pimpinan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Bapa Sorgawi, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kami dan juga membebaskan kami dari maut. Dan kesempatan pada pagi hari ini kami rindu Engkau menerangi hati kami dan memberkati jiwa kami, sehingga kami semua boleh diperlengkapi untuk menjadi orang-orang yang berpaut kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Kuduskanlah hidup kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Meteraikan dalam jiwa kami. Di dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya memberi tema yang sangat luar biasa untuk kebaktian umum satu ini. Berkaitan dengan jangan mengikuti jalan orang jahat atau orang fasik. Sekali lagi, jangan mengikuti jalan orang jahat atau orang fasik. Diambil dari Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-14. Mari kita bersama-sama membaca bagian ini untuk menguatkan kita dan meyakinkan kita tentang apa yang kita akan menjadi renungan pada kesempatan hari ini. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal 4 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Kita baca bersama-sama. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Sekali lagi, satu ayat tapi menarik sekali buat kita. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Saudara, Salomo dalam bagian ini menekankan satu perilaku atau satu kehidupan dari orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan untuk mereka tidak mengikuti atau berbuat atau menjalankan kehidupan mereka atau meniru segala hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menentang Tuhan. Dan ini yang disebut di dalam bagian ini menuruti cara hidup orang jahat atau perbuatan mereka. Ini yang disampaikan oleh Salomo kepada kita. Itulah sebabnya pada kesempatan pagi hari ini saya rindu kita coba meneliti bersama-sama berkaitan dengan kehidupan orang fasik dan juga orang jahat. Mari kita lihat baik-baik dalam bagian ini. Di dalam teks Ibrani yang berkaitan dengan ayat 14 ini, kata fasik ya, di sini diterjemahkan atau menunjuk kepada moral yang keliru atau sungguh salah atau yang rusak ya. Sekali lagi, moral yang sungguh keliru atau salah atau rusak, dan juga diterjemahkan orang yang buruk atau orang yang jahat. Itu yang disebut dengan kata fasik ya, atau orang yang tidak beriman. Wah, menarik sekali bahasa ini ya. Dan ada kata yang lain diterjemahkan jahat berhubungan dengan kata fasik. Jadi dari bagian ini bisa diterjemahkan atau dapat dikatakan bahwa fasik itu menunjuk kepada penyimpangan dari yang seharusnya. Dan atau orang yang keliru dalam menerapkan apa yang mereka percayai. Bisa dikatakan dalam istilah lain bahwa mereka melakukan tindakan yang merusak atau berlaku buruk dalam hidup mereka. Itulah orang fasik. Jadi orang fasik itu adalah orang yang melanggar perintah Tuhan. Orang fasik itu adalah orang yang membuang rasa takut kepada Allah, tidak lagi mengasihi Tuhan dan takut kepada Tuhan, kagum kepada Tuhan. Orang fasik adalah orang yang memberontak secara terang-terangan pada Allah dan melayani dosa. Itu orang fasik. Sedangkan kata kedua yang dipakai di dalam istilah ayat 14 ini, jahat,
itu berarti buruk, sama ketika kita lihat kata fasik ya. Yang kedua, istilah yang dipakai adalah berhati busuk atau berpikiran jahat. Luar biasa kata jahat ya. Dan ada juga istilah yang dipakai dalam bagian ini adalah bencana atau celaka besar. Jadi kalau saya bisa terjemahkan dalam bagian ini, orang jahat adalah orang yang curang di mata Tuhan. Itulah mereka. Ya. Ayat 16 berkata demikian di dalam bagian ini ya. Mulai dari ayat 15 sampai ayat 17 menjelaskan tentang orang yang curang di mata Tuhan. Orang yang melakukan dalih dengan alasan pembenaran. Mazmur pasal 10 ayat 2 sampai 4 kita bisa bandingkan dalam bagian ini. Atau bisa dikatakan bahwa orang yang seperti ini mereka memiliki kebusukan dalam hati. Itu bahasa keras di dalam ayat ini. Ada apa lagi mengenai orang jahat? Orang yang menyangkal kebenaran. Kalau dalam Titus pasal 1 ayat 16, mereka disebutkan sebagai orang-orang yang durhaka. Wah, orang-orang yang durhaka adalah orang-orang yang dikatakan dalam kitab Wahyu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Wah, luar biasa. Ya. Apalagi orang jahat, orang yang melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan kesakitan dan kesukaran hidup. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menganiaya. Nah, Matius pasal 5 ayat 11 berkata demikian. Tetapi di sisi lain juga kalau kita lihat orang jahat adalah mereka yang merusak mental. Wah, ini keras sekali ayat ini ya. Merusak mental, memutarbalikkan kebenaran dan melakukan fitnah terhadap orang lain. Itu orang jahat. Jadi kalau kita bisa terjemahkan dari dua kata Ibrani ini, ya, fasik dan jahat memiliki korelasi yang sangat kuat satu dengan yang lain. Ada hubungan yang bisa dipertukarkan satu dengan yang lain. Bisa dipakai dua-duanya. Yang kedua-duanya memiliki makna yang sama, yaitu menunjuk kepada perilaku atau cara hidup yang bertentangan dengan kebenaran dalam iman kepada Yesus. Dalam hal ini berbeda dengan kata yang lain. Ada kata kafir, ya. Tapi saya tidak akan membahas bagian ini. Tetapi saya perlu ingatkan kepada kita semua bahwa kata jahat dan kata kafir, fasik, ini adalah kata yang semua kalau di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 itu menunjuk kepada pelanggaran terhadap Allah. Dan itu adalah salah satu atau adalah bagian, bukan salah satu, bagian dari kejahatan terhadap Allah. Ini yang menarik yang perlu kita lihat. Makanya kita diingatkan dalam bagian ini, ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, bahwa orang percaya harus menarik diri dari kumpulan orang fasik atau orang jahat supaya tidak ketularan segala perbuatan dan dosa-dosa mereka. Maksudnya di sini agar kita tidak mencemplungkan diri dalam perbuatan-perbuatan salah atau kebiasaan-kebiasaan yang memberontak kepada Tuhan. Itulah orang fasik dan orang jahat. Jadi jangan kita bergaul dengan orang-orang yang seperti itu tiap-tiap hari, karena kita akan membawa diri kita pada perbuatan kebiasaan-kebiasaan mereka yang jahat di mata Tuhan. Makanya benar kata Alkitab. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 33, firman Tuhan berkata seperti ini, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita punya kebiasaan yang baik, ya, kebiasaan surgawi, jangan sampai itu dilumat oleh kebiasaan buruk, kebiasaan jahat, kebiasaan fasik yang membawa kita berdosa di hadapan Tuhan. Pertanyaannya buat kita, Jemaat Bethlehem dan para pemirsa di rumah yang terkasih. Pertanyaannya buat kita adalah, mengapa kita dilarang untuk tidak mengikuti jalan orang fasik atau jalan orang jahat? Kenapa Tuhan melarang? Di dalam Alkitab yang ditulis oleh Salomo dalam bagian ini. Kenapa? Ada apa? Nah, ini yang perlu kita selidiki dalam bagian ini. Dalam ayat 19, kalau saudara lihat, dia dikatakan begini. Di dalam pasal yang sama, pasal 4. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Luar biasa ya.
Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ini luar biasa ayat ini. Apa maksudnya dalam bagian ini? Mengapa kita dilarang untuk berjalan dengan orang jahat atau orang fasik? Alkitab berkata di sini, karena jalan orang fasik atau orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Wah, ini bahasa yang indah, ya, yang dikatakan dalam bagian ini. Dalam bagian ini, kegelapan itu menggambarkan orang yang jauh dari Tuhan. Kegelapan itu menekankan bahwa kehidupan kita itu bertentangan dengan terang, dan orang yang hidup di dalam kegelapan, Alkitab berkata, adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, bagian ini sebenarnya mau menolong kita untuk mengerti bahwa kita harus menjadi orang yang benar, orang yang hidup dalam terang Tuhan, yang sangat berbeda dengan orang yang jahat, yang tidak tahu berbuat kebenaran, sehingga mereka jatuh dalam kefasikan mereka. Seperti yang saya bilang tadi, ya, kalau orang jahat, orang fasik, kehidupan mereka luar biasa, ya, tidak mencerminkan hal-hal yang membawa terang dalam hidup kita. Dan inilah yang kita perlu ingat. Jangan curang, melakukan dalih, ya, ini orang jahat, ya, menyangkal kebenaran, melakukan kekerasan, merusak mental, memutarbalikkan kebenaran, dan suka memfitnah. Itu orang jahat, orang fasik. Sebenarnya sama bahasanya, tetapi ini merupakan yang bagian yang bisa dipertukar atau dikaitkan dengan satu dengan yang lain. Orang fasik adalah orang melanggar perintah Tuhan. Orang fasik adalah orang yang membuang rasa takut kepada Allah. Orang fasik adalah orang yang memberontak terang-terangan kepada Tuhan. Ini semua yang merusak kehidupan orang-orang kalau ada di dalam berkecimpung dan kumpul bersama-sama dengan mereka. Kita akan menjadi fasik dan jahat. Ya, ini yang penting yang perlu kita tahu. Makanya dalam bagian ini kita dilarang, karena orang fasik, orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Apa aplikasi yang bisa kita lihat di sini? Setiap orang yang berbuat dosa, kata Alkitab, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Yang kedua dikatakan di dalam bagian ini, mengapa kita dilarang untuk mengikuti jalan orang fasik atau orang jahat? Alkitab berkata, kalau kita lihat di dalam bagian ini, pasal 4, masih dalam ayat 14 sampai ayat 19, kita akan menemukan dan kita bisa bandingkan dengan Mazmur 1 ayat 6. Apa yang dikatakan dalam bagian itu? Jalan orang fasik, jalan orang jahat menuju kebinasaan. Jadi kita dilarang untuk mengikuti jalan ini karena menuju kebinasaan. Orang yang menuju kebinasaan adalah mereka yang tahu tentang Tuhan dan firman-Nya tetapi tidak melakukannya. Itu termasuk orang jahat. Ya. Makanya di dalam Yakobus pasal 4 ya, ayat 7 dikatakan, jika kita tahu itu benar dan kita tidak melakukannya, kita berdosa. Itu jahat, kata Alkitab. Orang yang seperti ini akan dilenyapkan karena istilah kebinasaan ini menunjuk kepada kerusakan atau kehancuran. Jadi dapat dipahami bahwa kebinasaan adalah suatu keadaan yang tidak ada manfaatnya sama sekali atau tidak bernilai. Dengan istilah lain, tidak memiliki kualitas hidup yang benar untuk berada dalam kekekalan surgawi. Itu kebinasaan. Jadi kebinasaan di sini menuju kepada kehidupan. Nanti kita lihat poin yang ketiga, berkaitan dengan neraka yang kekal. Jadi makanya kita dilarang untuk mengikuti jalan orang fasik atau orang jahat. Galatia 6 ayat 7 dan 8 dalam poin 2 ini aplikasinya begini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dalam roh itu. Jadi itu menuju kebinasaan kalau kita masuk dalam kehidupan orang jahat atau orang fasik. Yang ketiga, Alkitab berkata di sini, mengapa kita dilarang hidup atau
mengikuti jalan orang fasik atau orang jahat. Yang ketiga dikatakan di sini, karena jalan orang fasik, orang jahat berakhir di neraka yang kekal. Mari kita bandingkan dengan Matius 24 ayat 46. Saudara akan temukan di sini bahwa neraka itu adalah tempat yang real. Tempat bagi orang-orang yang dihukum Tuhan. Mereka akan mengalami siksaan yang kekal di dalamnya. Siksaan kekal menunjuk kepada keadaan yang mengerikan. Mengalami penderitaan yang kekal selama-lamanya. Ini yang dimaksud dengan neraka yang kekal. Tempat ini diwarnai dengan hal-hal yang menghanguskan, yang membakar tubuh manusia selama-lamanya. Itu neraka. Matius 24 ayat 46 berkata demikian. Jadi kalau orang fasik, orang jahat, mereka akan ada di dalam bagian ini. Jadi kenapa Tuhan melarang kita ke sana? Supaya kita tidak masuk dalam kebinasaan atau neraka yang kekal. Ini artinya neraka adalah tempat penghukuman bagi mereka yang terpisah dengan Allah karena memberontak kepada Tuhan. Wahyu pasal 20 ayat 15 berkata begini, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Hati-hati dengan kita yang sungguh-sungguh menjadi orang benar. Kalau kita tidak dapat membawa hidup kita untuk lebih intim dengan Tuhan, berarti kita berada dalam kefasikan dan kejahatan. Dan akibatnya kita akan masuk dalam bagian ini, neraka yang kekal. Saudara-saudara, jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang menyaksikan tayangan pagi hari ini. Dari ketiga hal ini, kita bisa melihat bahwa ada akibat kalau kita mengikuti jalan orang yang jahat dan orang yang fasik. Ya, yang kita akan dapatkan dalam hidup kita. Atau mungkin ada yang coba-coba untuk ya siapa tahu ya enak dan sebagainya. Mari perhatikan yang dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Kita coba bandingkan dengan apa yang dikatakan di dalam ayat 14 dalam kitab Amsal pasal 4 dan juga Wahyu 21 ayat 8. Perhatikan di sini, jalan orang jahat dan orang fasik, gaya hidup mereka akan seperti ini, dikatakan dalam bagian ini. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Makanya Galatia 19 ayat 21 berkata demikian. Dan juga Wahyu 21 ayat 8. Hanya mencari kesenangan sesaat. Bukan kesenangan untuk intim dengan Tuhan. Penuh kekhawatiran dan tanpa kepastian hidup. Hidupnya kosong dan diselimuti dengan kejenuhan. Mudah dipermainkan oleh iblis. Ini yang akan dialami kalau kita mengikuti jalan orang jahat dan orang fasik. Hidup dalam iri hati. Hidup penuh kedendaman. Sulit mengontrol diri. Selalu dijajah oleh daging. Bocor mulut. Dan hidup dalam kebohongan. Ya, keras hati. Dan tanpa jaminan sorga. Luar biasa ini akibat. Yang dialami oleh mereka yang mengikuti jalan orang jahat dan juga orang fasik. Tetapi orang benar tidak demikian. Itulah sebabnya kita diingatkan di dalam bagian ini supaya sungguh-sungguh kita mengerti bahwa kalau kita tahu bahwa jalan orang fasik itu adalah jalan yang menuju kepada kebinasaan, bahwa orang fasik dan orang jahat jalannya adalah kekejian bagi Tuhan dan berakhir di neraka yang kekal. Itulah sebabnya kita perlu menguasai hidup kita. Bagaimana cara agar kita tidak mengikuti jalan orang fasik atau orang jahat? Kata Alkitab. Mari kita selidiki bagian ini bersama-sama. Hanya satu jawabannya. Kalau kita mau supaya kita tidak mengikuti jalan orang fasik atau orang benar, yaitu hidupi kebenaran Kristus. Atau hidupi kebenaran itu sendiri. Mengapa kita harus menghidupi kebenaran itu? Karena hidup dalam kebenaran adalah hidup dalam hikmat Tuhan. Lihat di dalam ayat pasal 4 ayat 6. Firman Tuhan berkata begini. Kalau kita selidiki bagian ini. Supaya kita bisa mengerti.
Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Ini artinya bahwa hidup dalam hikmat Tuhan adalah kita harus hidup bergaul karib dengan Tuhan. Kita harus hidup membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Kenapa kita harus membangun keintiman dan keakraban dengan Tuhan? Melalui doa dan pendalaman firman Tuhan. Dan mengaplikasikannya dalam hidup kita setiap hari. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari jalan orang fasik dan orang jahat. Dengan demikian kita akan mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang yang hidup dalam hikmat Tuhan, mereka akan mendapatkan, kata Alkitab di sini, perlindungan dari Tuhan. Ayat 6 dalam pasal 4 dikatakan. Selain perlindungan, orang yang dalam hikmat Tuhan, Alkitab berkata, akan dihargai oleh Tuhan. Ayat 8 dan 9 berkata demikian. Mari lihat di dalam ayat ini. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau akan memeluknya. Engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Ini yang hebat sekali yang kita bisa lihat dalam kebenaran itu. Jadi kalau kita menghidupi kebenaran, Alkitab berkata di sini bahwa hidup kita akan dipelihara dan dihargai oleh Tuhan. Hidup dalam hikmat Tuhan. Yang kedua, kalau kita hidup dalam kebenaran, kita harus buat terobosan yang membangun hidup kita berkarakter ilahi. Ayat 11 sampai ayat 13 berkata demikian. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan. Janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Ini yang Salomo maksudkan dari kehidupan orang yang benar, yang berkarakter surgawi, supaya mereka bebas untuk membuat kemajuan di dalam hidup mereka, atau terobosan dalam hidup mereka. Terobosan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam kebenaran? Alkitab berkata di sini, kita akan menjadi orang yang bekerja keras dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bekerja keras dalam hal apa? Ini penting bagi kita. Cari uangkah? Harta bendakah? Kedudukankah? Atau supaya kita dihormati dan menjadi orang yang populer karena dihargai oleh manusia? Atau itu yang kita cari? Ya? Gimana saudara? Bekerja keras yang dimaksud dalam bagian ini adalah bekerja keras dalam menaati segala perintah Tuhan. Menaati kebenaran Alkitab. Ini yang benar. Jika kita tidak sampai dalam hal ini, maka kita tidak akan membuat kemajuan. Ya? Kita tidak akan jauh berbeda dengan orang fasik atau orang jahat. Jadi orang-orang yang tidak bekerja keras dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan, mereka menghambat pekerjaan Tuhan yang seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Itulah yang dimaksud di sini. Jadi orang yang menghidupi kebenaran, dia ada terobosan dalam membangun hidupnya. Dia bekerja keras dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dia melayani. Dia melayani Tuhan. Yang kedua di sini, hidupi kebenaran. Buat terobosan adalah kita harus menjadikan hidup kita berguna. Berguna berarti harus menciptakan suasana yang berdampak baik, yang mempengaruhi orang lain, membantu mereka untuk memiliki karakter surgawi, bukan duniawi, dan memuliakan Tuhan. Karakter surgawi yang seperti apa? Yang tercermin dalam pribadi Kristus. Ya, dia tidak hanya memiliki kasih kepada semua orang, tapi dia mampu menguasai diri. Untuk apa? Menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Ini penting. Sehingga semua yang dia lakukan itu menarik orang untuk datang mengasihi Allah. Itulah yang luar biasa. Yang berikut, kalau kita lihat di dalam bagian ini, kita diingatkan, hidup dalam kebenaran itu sendiri adalah cara paling sederhana untuk kita bisa tidak mengikuti jalan orang jahat dan orang fasik. Yang ketiga di sini dikatakan, mendengarkan nasihat dari orang benar
Ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Mendengarkan nasihat dari orang benar. Kita harus memiliki sahabat iman yang membangun kedewasaan rohani kita. Dan dalam hal ini dibutuhkan kita harus memiliki jiwa besar untuk bisa menerima apa? Nasihat. Untuk mendengar apa yang dikatakan oleh orang benar. Berarti di sini kita harus siap dinasihati. Kita siap dibimbing dengan penuh kerelaan supaya jalan hidup kita makin terang dan menjadi pancaran berkat bagi banyak orang, bagi orang lain, bagi banyak orang. Ayat 18 berkata demikian. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ini luar biasa. Kalau kita memiliki sahabat yang luar biasa dalam membangun iman kita, bukan merusak imannya, membangun iman, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya di sini sekali lagi Salomo dalam hal ini menekankan agar seluruh hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Dalam firman-Nya. Kalau lihat ayat 20 sampai 27 dalam pasal 4 ini mengingatkan dan meneguhkan kita karena kita sudah hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran berarti dia dikendalikan, dikontrol oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya dia dapat memimpin kita pada jalan yang benar dan menjaga kita dari jalan yang berliku-liku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini perjalanan hidup kita itu berada dalam situasi yang sulit. Banyak kerikil yang dapat menjatuhkan kita. Banyak pasir yang dapat membuat kita jatuh dalam hidup kita. Ada air yang bisa membuat kita licin dan terpeleset dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita butuh Tuhan, kebenaran yang kita bisa hidupi untuk membawa kita pada kemuliaan Allah. Kesimpulannya saudara-saudara, dalam bagian ini saya rindu supaya kita bisa memahami bagian ini berkaitan dengan jangan mengikuti jalan orang fasik dan orang jahat. Kesimpulannya, kita harus menjadi orang Kristen yang hidup dalam kebenaran, bukan mengikuti jalan orang fasik, jahat yang tidak ada kebenarannya. Sekali lagi, kita harus menjadi orang Kristen yang hidup dalam kebenarannya, bukan mengikuti jalan orang fasik atau orang jahat yang tidak ada kebenarannya. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah segala sesuatu yang kita butuhkan, kita perlukan, Tuhan tambahkan pada saudara. Amin. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa untuk firman meteraikan dalam jiwa kami. Dan kami ingat untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Bapa pulihkan dan berikan kesembuhan kepada mereka. Yang dalam kesusahan, biarlah Tuhan menguatkan dan memberikan penghiburan. Yang dalam sukacita karena mereka boleh ditambahkan usia mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan beri kebahagiaan. Dan biarlah nama Tuhan yang boleh dipuji, dibesarkan dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapak. Dan kami juga meletakkan bangsa kami. Tuhan, biarlah COVID-19 dapat teratasi. Dan sungguh-sungguh dapat surut. Sehingga kami boleh beraktivitas. Dan membawa kehidupan kami untuk dapat bekerja keras. Dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Biarlah kami ada kesempatan untuk bisa bersekutu bersama. Dalam kebersamaan. Melihat muka dengan muka di gereja kami. Kami rindu suatu saat nanti kami akan datang dan bersama-sama menikmati itu. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera Kristus menyertai seluruh jemaat Bethlehem dan para pemirsa yang mendengarkan bagian ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun pada mereka yang berulang tahun hari ini. Dan biarlah sukacita Tuhan melengkapi mereka. Dan pada minggu berjalan ini, nama Tuhan dimuliakan dalam hidup saudara-saudara. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah menyalurkan uang, dana dalam pengabdian persembahan persekutuan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita.
Haleluya. Amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Biarlah firman yang telah disampaikan dapat memberkati kita semua yang telah mendengarkannya. Mari kita tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Ku kagum akan Engkau.